Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan Anda minggu ini dalam channel Horoskop Endang Tarot. Seperti biasa, kita berdoa dulu semoga segala yang terbaik yang akan terjadi di minggu ini dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang terpenting semakin dekat pada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, man arafa nafsahu fakat arafa robbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Seperti biasa, dari kartu yang saya beber ini akan kita ambil 5 kartu secara general untuk melihat kehidupan, keuangan, asmara berpasangan, asmara lajang, dan kesehatan ya. Tapi jangan lupa juga untuk like videonya, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah dan bantu share. Dan jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Yang mau konsultasi private, Anda bisa kontak asisten saya Mbak Tati untuk menanyakan berapa biayanya, bagaimana transfernya, apa rekeningnya, apa syarat-syaratnya, kemana? Ke WhatsApp 087885001208. Sudah siap? Oke, kita mulai untuk melihat peruntungan bintang Anda satu persatu. Capricornus siap 5 kartu akan saya ambil untuk melihat secara general kehidupannya, kemudian keuangan, asmara berpasangan, asmara lajang, dan kesehatan. Oke, kita lihat yang pertama, kehidupan. Queen of Wands, Ratu Tongkat, elemen api berkaitan dengan semangat. Tahu betul Capricornus bagaimana bertanggung jawab atas segala urusan yang ada dalam seminggu ini. Apa yang harus dikerjakan, apa yang harus didahulukan, siapa yang harus dihubungi, siapa yang harus segera diselesaikan pesanannya, kerjasamanya, tagihannya, persiapannya, dan bagaimana perencanaan dari urusan-urusan yang sudah menunggu untuk berikutnya. Dan hal-hal yang berkaitan dengan persoalan ya, ketidaksesuaian, mungkin ada kesalahpahaman, bisa diselesaikan dengan pikiran yang tenang, pemikiran yang jernih. Karena kalau kita dalam kondisi yang tenang, sabar, urusan-urusan yang tadinya salah paham bisa diselesaikan. Urusan yang paling penting adalah apa? Target, bagaimana kerja itu bisa dituntaskan, bagaimana bisa memberikan kepuasan kepada customer, pelanggan, kepada partner kerja, partner bisnis gitu. Kalau Anda mampu membuktikan bahwa Anda komit dengan kontrak atau dengan kerjasama, dengan kesepakatan yang ada, ini akan berkesinambungan. Orang akan puas, ternyata kualitasnya bisa diandalkan gitu ya. Oke, berikutnya keuangan untuk Capricornus. Wow, as koin. Elemen tanah berkaitan dengan materi, ada rezeki besar yang bisa diharapkan, yang bisa direalisasikan. Tapi dengan apa? Dengan ikhtiar dong, dengan kerja keras, dengan usaha, dengan menggunakannya sebaik mungkin. Kalau ada rezeki, jangan boros. Anda harus bisa mengalokasikannya sesuai kebutuhan. Mana yang jadi prioritas, mana yang harus disisihkan dulu, mana yang harus dibayarkan segera, mana yang harus diangsur segera gitu ya, dan mana yang harus dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam seminggu ini, sehingga yang dibutuhkan untuk digunakan, untuk disuplai gitu ya, itu lancar. Jangan sampai menahan sesuatu yang sebetulnya sudah waktunya untuk diberikan. Karena kalau Anda memudahkan, melancarkan kerezekian orang lain, Anda rezekinya pun akan dimudahkan, dilancarkan. Bahkan tangan dari langit memberikan koin yang besar, rezeki yang dilimpahkan, rezeki yang besar datang tak terduga, bahkan mungkin dari sumber yang tak terduga, dari arah yang tak terduga. Amin ya. Setiap orang pasti berharap agar rezekinya dilancarkan. Begitu juga Capricornus, tapi ini sangat berkaitan erat dengan ikhtiar dan doa yang terus-menerus tanpa henti, yang akhirnya memberi kesempatan Anda untuk melihat peluang ada di mana-mana ya. Berikutnya adalah asmara berpasangan. Kesatria piala. Piala elemen air berkaitan dengan perasaan, cinta dan kasih sayang yang dirawat akan tumbuh dengan baik dan punya kesadaran bagaimana bisa saling membahagiakan, bukan saling mencurigai atau saling menjatuhkan atau saling hianat. Jangan dong ya.
tetap harus fokus sesuai, ingat apa yang jadi komitmen cinta, ikrar cinta Anda, untuk membahagiakan dia, untuk menjaga dia, untuk merawat cintanya, untuk menghangatkan kasih dan mesra yang ada, harmonis, kemudian bisa saling mendengar dengan cinta, mendengar dengan hati, dan tahu apa yang dirasakan pasangan, sehingga kalau ada yang timpang gitu ya, buru-buru disinkronkan, diperbaiki supaya cinta itu tetap berjalan dengan indah ya. Berikutnya adalah asmara lajang. Oh, the devil. Ini asmara membara anak muda, hati-hati. Jangan sampai melanggar rambu-rambu norma-norma dalam menjalin, dalam proses pendekatan atau dalam proses ingin membangun satu hubungan. Jangan sampai memberi kesan negatif. Jangan sampai orang mundur teratur gara-gara kok geragas atau kok agresif banget, kan jadi orang takut ya. Tenang, sabar. Jangan sampai kita mengesankan mengesankan bahwa kita berburu dia gitu ya. Anda harus tahu strateginya. Jadi kalau ini adalah sinyal, isyarat. Kalau memang Anda terlihat sekali kayaknya menggebu-gebu, ngejar, ngedonder seseorang, jadi kelihatan banget kalau Anda suka, itu coba diredam dulu. Harus pakai strategi yang membuat dia nyaman, bukan dia ketakutan atau membuat dia nggak merasa aman gitu ya. Kalau Anda sudah bisa mengubahnya, switch, memberikan dia ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan, insya Allah proses pendekatan yang seperti apapun akan membuat orang merasa berkenan ya. Namanya juga proses pendekatan, jadi harus ada strateginya yang smooth gitu. Nah, yang memilih tetap sendiri, kemarahan tentang masa lalu, kegagalan cinta sepertinya belum bisa membuat Anda menghapus jejak-jejaknya. Jadi sekarang ini Anda seperti sedang bergelut bagaimana caranya meredam amarah, melupakan sakit hati, melepaskan rasa boleh bisa dibilang melepas rasa yang begitu kuat mencengkeram gitu. Jadi lagi berlatih untuk bisa move on, kemarahan yang lebih menguasai. Jadi jangan sampai itu menghambat langkah Anda untuk melihat masa depan, karena pasti ada orang yang baik, pasti ada orang yang bisa mencintai Anda dengan sungguh-sungguh tulus tanpa ada pengkhianatan ya. Itu yang pernah saya terapkan dalam hidup. Saya yakin kok saya bisa dicintai, menemukan seseorang yang bersama dengan saya dengan sempurna, dan alhamdulillah saya menikah dengan pasangan saya, Mas Hendy Prasetya, 12 tahun sampai dia berpulang, diberikan cinta yang luar biasa. Jadi itu yang keyakinan saya. Suatu hari saya pasti akan menemukan seseorang yang bisa menjadi soulmate dalam hidup saya. Dan Capricorn yang masih lajang harus punya keyakinan itu. Nggak boleh patah semangat, nggak boleh trauma ya. Harus yakin suatu hari Tuhan akan datangkan jodohnya ya. Berikutnya adalah kesehatan Capricornus. Raja Pedang, King of Swords, kuat, bertenaga, bersemangat. Pikiran itulah yang akan menggiring langkah Anda untuk bisa menggunakan waktu agar bisa memanfaatkan segala sesuatu agar sehat, kuat, bertenaga, pola hidup sehat, menghalau segala hal-hal yang bisa mengganggu stamina, yang bisa mengendorkan semangat. Jadi sekarang yang Anda tanamkan adalah bagaimana hidup berkualitas, sehat, dan sehat lahir batin, kuat, dan staminanya bisa menjadi modal ya untuk bisa bergiat beraktivitas selama seminggu ini. Jadi nggak loyo gitu ya, karena ini adalah orang yang komit. Kalau bisa bilang bisa akan dikerjakan, kalau bisa bilang sanggup akan dituntaskan ya. Oke, buat Capricornus, dari apa yang dibahas, kalau ada yang merasa kurang pas, kurang sreg, kurang sesuai, skip aja, jangan taruh pikiran apalagi di hati. Tapi kalau ada yang baik, aminkan, semoga menjadi kenyataan. Jangan lupa videonya di like, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Dan yang mau konsultasi private silahkan kontak asisten saya Mbak Tati. Tanyakan berapa biayanya, bagaimana transfernya, apa syarat-syaratnya di WhatsApp 087885001208. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Capricornus. Saya Endang Tarot pamit. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.